Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dr. Ibu Purwaningrum, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling PKN, FKIP, UNS. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 6 kelas A PPKN menyampaikan atau mempresentasikan laporan hasil observasi layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 6 Surakarta. Kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Angela Jendi Eklesia dengan NIM K64231010. Perkenalkan, nama saya Elisa Bulayati dengan NIM K64233026. Perkenalkan, nama saya Erlangga Novianto dengan NIM K64230027. Perkenalkan, nama saya Evelyn Deliastianix dengan NIM K64230028. Perkenalkan, saya Lutfia Koirunisa dengan NIM K64230044. Baik, kami akan menjelaskan dari bab pendahuluan mengenai profil sekolah. SMA Negeri 6 Surakarta merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di Jalan Mr. Sartono nomor 30 Surakarta, Jawa Tengah, dengan visi terwujudnya manusia berjiwa Pancasila, berakhlak mulia, berilmu, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Berdiri sejak tahun 1985 dari nama SMPP hingga tahun 1989 menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. SMA ini telah terakreditasi A dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Munarso, MPD. Selanjutnya, berikut adalah narasumber kami, yaitu profil guru SMA Negeri 6 Surakarta, meliputi Ibu Idras, SPSI, selaku Koordinator BK SMA Negeri 6 Surakarta. Kemudian ada Ibu Nur Setioningsih, SPD, sebagai guru kelas 11. Kemudian Ibu Bapak Wahyu Suryo Widiantoro, SPD, guru BK kelas 10, dan Ibu Dian Ayu Natalia, SPD, sebagai guru pelajaran yaitu sosiologi kelas 10 hingga kelas 11. Kemudian tujuan dari dilaksanakannya observasi ini tentu sebagai memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling, kemudian juga tentu sebagai sarana mengetahui kegiatan layanan bimbingan dan konseling, kemudian mengetahui dan menemukan faktor-faktor yang menjadi penunjang maupun kendala dalam proses pelaksanaan BK, cara BK dalam mengatasi permasalahan, fungsi dari guru BK di lingkungan sekolah, permasalahan yang mengetahui permasalahan yang selalu ditemukan di SMA, mengetahui sarpras yang digunakan, kemudian juga tentang bidang-bidang di dalam BK di sekolah. Ini adalah personel observasi kami dari wawancara, dokumentasi, sekretaris, editor, dan lain sebagainya. Kemudian hasil observasi beserta analisis pembahasan yang akan disampaikan oleh Angela Jenny. Yang pertama, pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 6 Surakarta. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu mata pelajaran dan juga layanan di SMA Negeri 6 Surakarta terlaksana dengan baik dengan didukung 3 sumber daya, yaitu dengan latar belakang pendidikan psikologi ataupun bimbingan konseling. Setiap satu guru BK atau konselor di SMA Negeri 6 Surakarta mengambil jenjang pendidikan dari kelas 10, 11, dan 12. Pelaksanaan bimbingan dan konseling yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta dapat dikatakan telah sesuai dengan teori-teori definisi BK. Hal tersebut dapat dilihat bahwa guru BK atau konselor membantu siswa yang sedang mengalami tantangan ataupun kesulitan. Kemudian guru BK sebagai konselor membantu siswa, yaitu kalian baik sebagai pendengar yang baik, bukan sebagai pemberi nasihat, karena menentu atau yang akan mengambil keputusan adalah siswa atau kalian secara independen. Makna bimbingan dan konseling. Makna bimbingan dan konseling bagi sekolah adalah layanan bimbingan untuk siswa. BK sangat penting hadir di dalam lingkungan sekolah karena BK bisa membantu berbagai masalah yang dihadapi siswa. Tentu menjadi sangat bermakna bahwa karena bimbingan dan konseling dalam
praktiknya memberikan dampak dan pengaruh yang cukup signifikan bagi peserta didik di SMA Negeri 6 Surakarta karena adanya proses pendampingan terhadap siswa dengan tujuan membantu mereka mencapai pemahaman diri dan arahan diri yang diperlukan agar dapat menyelesaikan diri secara optimal di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selain dampak yang signifikan tersebut tentu menjadi bermakna karena adanya kedekatan secara personal maupun emosional di antara guru atau konselor dengan peserta didik. Pelaksanaan BK di SMA Negeri 6 Surakarta. Secara operasional, pelaksanaan utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah di bawah koordinasi secara koordinator bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan melibatkan personal sekolah lainnya agar lebih berperan sesuai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab. Yang pertama, Dr. Andes Narso MPD sebagai kepala sekolah, tanggung jawabnya mendukung kelancaran proses pelayanan, bimbingan, dan konseling, menetapkan koordinator guru. Yang kedua, wakil bidang kesusilaan, bidang kurikulum, dan bidang sarana prasarana. Perannya sebagai wakil kepala sekolah, tanggung jawabnya melaksanakan bimbingan dan konseling, melaksanakan kebijakan pimpinan. Yang ketiga, Indraswariati Hernowo Siwi, SPIC, perannya guru dan konselor kelas 12, tanggung jawabnya memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun program, melaksanakan program. Yang keempat, Nur Setioningsih SPD, perannya guru dan konselor kelas 11. Tanggung jawabnya mengadministrasi kegiatan bimbingan dan konseling, melaksanakan tindak lanjut hasil analisis evaluasi, menganalisis hasil evaluasi. Yang kelima, Wahyu Suryo Widiantoro SPD, sebagai guru dan konselor kelas 10, tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling, melaksanakan layanan bidang bimbingan, melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keenam, seluruh guru mata pelajaran, perannya guru mata pelajaran, tanggung jawabnya melakukan kerjasama dengan guru mengalih tanganan siswa. Yang ketujuh, wali kelas 10, 11, 12, perannya guru kelas, tanggung jawabnya membantu guru pembimbing atau BK melaksanakan layanan, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa. Yang kedelapan, kepala TU dan staf TU, perannya administrasi, tanggung jawabnya membantu guru dalam mengadministrasi kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, mempersiapkan kegiatan bimbingan dan konseling. Struktur organisasi BK di SMA Negeri 6 Surakarta, pelaksana Dr. Andes Menarso MPD sebagai kepala sekolah, Ibu Indraswarianti Hernowo Siwi SPSI sebagai koordinator BK, Ibu Nur Setioningsih SPD sebagai konselor, dan Bapak Wahyu Suryo Widiantoro SPD sebagai konselor. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 6 Surakarta berbeda dengan sekolah lainnya. Pelaksanaan BK di SMA Negeri 6 Surakarta dilakukan di luar kelas tanpa memiliki jam pelajarannya sendiri, dengan bimbingan individu ataupun bimbingan kelompok. Dan terdapat 3 guru BK di setiap jenjang dengan 11 kelas dibimbing 1 guru BK. Pelaksanaan BK yang sesuai dengan fungsi BK yang pertama, fungsi pemahaman, untuk memahami peserta didik melalui angket. Yang kedua, fungsi pencegahan, untuk mencegah hal-hal buruk terjadi melalui sosialisasi misalnya tentang bahaya perundungan dan bahaya narkoba. Yang ketiga, fungsi pengembangan, untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, fungsi penyaluran, untuk membantu siswa dalam menentukan minat dan bakatnya agar lebih tersalurkan, misalnya seperti memberi pelatihan untuk ekstra atau memberi rekomendasi perlombaan. Yang kelima, fungsi perbaikan, untuk mengatasi masalah atau kekeliruan misalnya siswa yang membolos. Yang keenam, fungsi penyesuaian, untuk dapat membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan kondusif. Pelayanan bimbingan dan konseling. Terdapat pengembangan kehidupan pribadi seperti BK telah
melaksanakan baik dari melihat aspek potensi setiap peserta didik melalui angket ataupun dari pendekatan dengan bimbingan individual. Yang kedua, pengembangan kehidupan sosial seperti BK di SMA Negeri 6 Surakarta membantu tiap peserta didik yang mempunyai permasalahan pertemanan ataupun masalah yang bersifat sosial. Yang ketiga, pengembangan kemampuan belajar yang dilakukan di SMA Negeri 6 Surakarta dengan cara monitoring kehadiran dan laporan dari pihak guru mata pelajaran. Yang keempat, pengembangan karir melalui guru BK atau konselor akan memberikan masukan ataupun saran untuk perjalanan karir peserta didik serta sekolah akan melakukan kerjasama baik dengan lembaga penyelenggara tes psikologi atau psikotes guna melihat potensi dan minat tiap siswa dalam memilih prodi ataupun karir. Yang kelima, ada orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, contohnya ada peserta didik pindahan dari luar yang sedang mengalami masa adaptasi. Yang keenam, ada layanan informasi yang bertujuan membantu peserta didik dalam menerima dan memahami berbagai informasi terkait aspek diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan peluang pendidikan berupa informasi lomba, beasiswa, atau penerimaan mahasiswa baru. Yang ketujuh, layanan dasar. Layanan yang perlu diberikan secara umum pada seluruh siswa, misalnya pemberian angket kepada seluruh siswa baru, konsultasi studi lanjut seluruh kelas 12. Yang kedelapan, layanan responsif, yaitu layanan yang disediakan untuk siswa yang sedang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan segera, misalnya siswa membolos secara terus-menerus. Selanjutnya ialah sarana dan prasarana BK SMA Negeri 6 Surakarta. SMA Negeri 6 Surakarta sebagai salah satu sekolah negeri yang memiliki luas sekolah yang cukup besar dan setiap jenjang memiliki gedung masing-masing dan dipisahkan dengan jarak yang lebar. Berikut ada dua ruang BK. Ruang BK pertama ada di gedung selatan, kemudian ruang BK kedua ada di gedung bagian utara. Berikut ada gambar foto fasilitas bimbingan konseling di SMA Negeri 6 Surakarta. Ini ada ruang konseling secara privat untuk siswa yang ingin berkonsultasi, kemudian ada meja administrasi, kemudian ada ruang BK di gedung utara, dan juga ini ada ruang administrasi ataupun untuk layanan konseling bagi siswa SMA Negeri 6 Surakarta. Selanjutnya adalah peran kepala sekolah dalam BK. Era Bapak Dr. Andes Munarso MPD mengeluarkan kebijakan dihapusnya mata pelajaran BK di dalam kelas, sehingga guru BK dalam melaksanakan tugasnya sebagai konselor dilakukan di luar jam pelajaran atau secara fleksibel. Selain itu, guna mendukung kelancaran proses layanan BK, kepala sekolah juga mempunyai tugas, yaitu memberikan kemudahan terlaksananya program BK dengan menyediakan, melengkapi sarana prasarana yang diperlukan, melakukan supervisi, menetapkan guru koordinator, dan lain sebagainya. Selain itu juga memiliki tugas sebagai staff selection, description of staff roles, dan facilities. Kemudian ada peran guru mapel dalam BK, layanan BK. Contohnya ada presensi, dalam hal ini kolaborasi antara guru mapel dan guru BK, di mana guru mapel memberikan presensi untuk direkap oleh guru BK. Kemudian penanganan masalah. Guru mapel berperan aktif dalam menangani situasi ini dengan memberikan teguran langsung pada siswa. Apabila masalah masih dapat ditangani oleh guru mapel, keterlibatan guru BK mungkin tidak diperlukan. Namun, jika kendala tersebut melampaui kapasitas penanganan guru mapel ataupun guru kelas, maka diperlukan intervensi dari guru BK. Kasus yang kompleks atau sulit diatasi oleh guru mapel dapat diserahkan kepada guru BK untuk ditangani. Apabila upaya dari guru mapel dan guru BK tidak memberikan hasil yang memuaskan, langkah berikutnya adalah melibatkan orang tua ataupun pihak-pihak yang dapat membantu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, peran orang tua dalam pelaksanaan BK di SMA Negeri 6 Surakarta. Orang tua perlu berperan sebagai pihak yang mendengar, mengarahkan, memberi informasi yang benar kepada anak. Juga yang membimbing, memberikan nasihat, menjadi pengawas anak saat di rumah, agar anak tersebut menjauhi tindakan represi. Pihak orang tua siswa SMA Negeri 6 Surakarta juga aktif dalam menanyakan kondisi, kehadiran, perilaku, perkembangan studi anaknya kepada guru BK. Kolaborasi orang tua dengan konselor sangat penting karena dapat bekerja sama untuk saling memberikan informasi,
pengertian, dan tukar pikiran antara konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau dalam memecahkan masalah. Kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan pihak BK SMA Negeri 6 Surakarta. Kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 Surakarta ialah terkait dengan BK, yaitu permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dalam hal ini, sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi BK yang telah dijelaskan, sebagai sarana pencegahan, pemeliharaan, penyaluran, pengembangan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti kolaborasi bersama pihak eksternal dalam penyelenggaraan sosialisasi terkait perundungan atau kekerasan, serta narkoba. Kemudian melakukan kerjasama dalam melihat serta menilai potensi peserta didik guna melihat minat dan bakatnya untuk membantu dalam proses belajar karirnya, yaitu bekerja sama dengan lembaga tes psikologi. Selain itu, pihak BK juga berkolaborasi dengan pihak lainnya seperti MGMP BK dan lainnya guna menunjang pelaksanaan BK di SMA Negeri 6 Surakarta. Kendala dan solusi pelaksanaan BK di SMA Negeri 6 Surakarta. Pertama, kendala administrasi. Pelayanan konseling terhadap siswa atau peserta didik kurang maksimal karena ada administrasi yang harus dikerjakan oleh guru. Solusinya mengerjakan administrasi di sela waktu. Karena layanan konseling terhadap peserta didik ialah yang terpenting bagi guru BK. Kedua, kendala sumber daya manusia. Setiap satu guru BK harus mengampu satu jenjang kelas yang memiliki jumlah peserta didik yang lebih standar dalam pelayanan konseling dengan banding 1:150. Solusinya adalah dengan penerapan kebijakan baru dari kepala sekolah. Ialah guru BK tidak masuk ke dalam kelas dan kegiatan konseling dilaksanakan di luar kelas atau lebih fleksibel. Selanjutnya, kelebihan BK di SMA 6 Surakarta. Yang pertama, kesadaran pada setiap peserta didik terhadap masalah pribadi, sosial, belajar, dan karirnya yang kemudian dikonsultasikan kepada guru BK sebagai konselor. Yang kedua, support system yang diberikan oleh lingkungan, baik guru lainnya ataupun pimpinan sekolah dan orang tua guna mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta. Dan yang terakhir, sarana prasarana yang dimiliki SMA Negeri 6 Surakarta sudah sangat mumpuni. Kesimpulan, bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor dengan maksud memberikan dukungan kepada siswa yang menghadapi tantangan atau masalah dalam kehidupan mereka yang bertujuan agar siswa dapat mengatasi kesulitan sendiri secara mandiri. Upaya ini diperkuat melalui layanan-layanan di bidang bimbingan konseling, termasuk layanan dasar untuk seluruh siswa dan layanan responsif untuk siswa yang memerlukan penanganan cepat dan tepat dalam konteks masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang selanjutnya, keberhasilan ini sangat bergantung pada peran kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dalam memberikan kebijakan yang mendukung seperti penyediaan fasilitas sehingga implementasi BK dapat berjalan dengan efektif. Kerjasama dengan guru kelas, guru mapel, staf tata usaha, orang tua, dan pihak lainnya juga menjadi kunci dalam mendukung layanan BK yang holistik. Di SMA Negeri 6 Surakarta telah berhasil melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan konseling dengan standar pelaksanaan BK meskipun pelajaran BK di dalam kelas tidak terrealisasi karena keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi hambatan bagi penerapan layanan BK yang menyeluruh dan optimal untuk membantu setiap masalah siswa. Saran dari data kesimpulan di atas, maka keberhasilan suatu layanan bimbingan dan konseling bergantung pada peran kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, sehingga disarankan kepada sekolah dan wakil kepala sekolah ikut membantu langsung dalam kegiatan layanan bimbingan konseling berupa kebijakan yang mendukung, fasilitas, dan kritikan yang dapat membantu kegiatan BK selanjutnya. Dan yang terakhir, tidak hanya peran kepala sekolah dan wakil kepala sekolah saja, tetapi kerjasama dengan guru kelas, guru mata pelajaran, staf tata usaha, orang tua, dan pihak eksternal juga menjadi kunci dan mendukung layanan BK.
Maka disarankan sekolah harus mengadakan pertemuan rutin dengan staf-staf warga sekolah, orang tua, serta pihak eksternal yang bersangkutan dalam kegiatan BK untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling. Baik, berikut ini adalah daftar pustaka bagi sumber referensi kami mengerjakan. Dan ini ada dokumentasi. Berikut kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Naning. Di dalam nama guru ada salah satu yang berlatar belakang sosiologi. Bagaimana beliau berperan sebagai guru BK? Apakah diperbolehkan memiliki latar belakang non-BK dan menjalankan layanan BK? Mohon dicari dasar teoritik dan empiriknya. Berikut tabel nama-nama guru yang menjadi narasumber kami. Memang benar, salah satu narasumber kami berlatar belakang pendidikan, sosiologi, dan antropologi. Namun, beliau bukan termasuk guru bimbingan dan konseling. Karena guru bimbingan dan konseling harus mempunyai latar belakang sebagai sarjana pendidikan BK ataupun psikologi. Oleh itu, guru sosiologi tidak bisa menjadi guru bimbingan konseling karena tidak mempunyai kompetensi dan linearitas di bimbingan konseling. Selanjutnya, dikatakan seluruh guru mapel mengambil peran dalam BK. Apa bentuknya? Dan bagaimana wujud konkretnya? Bisakah dijelaskan atau disampaikan dalam bentuk dokumentasi? Menurut narasumber, yaitu Ibu Dian, selaku guru sosiologi di SMA Negeri 6 Surakarta, peran guru mapel dalam mengambil peran dalam BK yaitu yang pertama, mengenai presensi dari guru BK yang nantinya guru mapel yang mengisi presensi tersebut, dan presensi itu dikembalikan ke guru BK untuk direkap. Yang kedua, jika anak bermasalah seperti di kelas saat pelajaran, cara mengatasinya dari guru mapel sendiri dengan cara ditegur. Selama masih bisa ditangani oleh guru mapel, maka tidak memerlukan guru BK. Akan tetapi, apabila tidak bisa ditangani guru mapel, maka membutuhkan guru BK. Mengapa tidak diusulkan untuk memperoleh kelas sendiri? Apakah BK tanpa kelas bisa menjadi kondusif, dan jika hanya sebagai pengganti, apakah tidak akan dipandang sebelah mata oleh siswa? Mohon dijelaskan. Baik, BK di SMA Negeri 6 Surakarta dipimpin oleh Dr. Andes Munarso MPD membuat keputusan bahwa guru BK tidak masuk kelas dan tidak mempunyai jam pelajaran. Hal tersebut didasarkan pada minimnya sumber daya guru BK dan kemudian luasnya sekolah, setiap jenjang memiliki gedung sendiri seperti dijelaskan sebelumnya, sehingga faktor tersebut bahwa sekolah mengambil keputusan atau kebijakan tersebut. Kemudian apakah kondusif? Tentu hal tersebut tidak bisa berjalan dengan sesuai harapan. Oleh karena itu, guru BK berkolaborasi bersama guru kelas, mapel, guna terwujudnya kelas yang kondusif. Selain itu, guru BK juga mempunyai tugas sebagai pintu atau masuknya siswa di dalam sekolah. Apakah BK dipandang sebelah mata? Menurut guru BK SMA 6 mempunyai kelebihan ialah guru BK dan layanannya sangat dihargai baik oleh siswa maupun guru. Bahkan setiap siswa mempunyai kesadaran diri untuk melakukan konseling ke BK. Selanjutnya, ruang konseling di SMA 6 adakah? Di laporan kok tidak merampak? Mohon dijelaskan. Baik, terdapat satu ruang konseling di SMA 6 Surakarta, tepatnya di ruang BK sebelah selatan. Dalam laporan, dokumentasi ruangan konseling SMA Negeri 6 Surakarta terdapat di lampiran dokumentasi sarana dan prasarana pada gambar 18, tepatnya di halaman 41. Terima kasih. Baik, selanjutnya, kolaborasi selain yang berkaitan dengan masalah, apalagi? Adakah sudah terprogram? Mohon jawabannya. Ada kolaborasi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di SMA 6 selain berkaitan dengan masalah, yaitu kolaborasi dengan pihak bimbingan belajar Primagama yang merupakan program sekolah tahunan yang dilakukan untuk membantu para peserta didik kelas 12 untuk membantu mereka dalam belajar mempersiapkan ujian masuk ke perguruan tinggi. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kami dari kelompok 6 berterima kasih pada Ibu Dr. Ribut Purwaningrum selaku dosen pengampu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.